lemes banget toh. Belum sarapan. Oh, belum sarapan ya, nanti abis kita kelas sarapan ya, nanti ibu bawain makan, oke? Kasih Bu. Mau ini dong, minta tolong diucapin lagi dong selamat pagi yang biar yang lebih semangat lagi, oke? Yo. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Kan ada Bapak Guru. Ya, Pak. Oke, pada hari ini kenapa kita belajar di luar lingkungan? Ya Raden. Ya, bisa Sejuk. hijau-hijau. Bersejuk. Benar. Ya, kan kalian kan pasti bosan kan belajar di kelas terus. Nah, Jadi tema hari ini kita akan mengajarkan sebuah puisi. Puisi tentang nanti kita akan beritahu selanjutnya. Oke, pertama-tama Bapak akan berikan sebuah puisi. Nah, puisi ini kalian baca terlebih dahulu, lalu kalian simpulkan makna dari puisi ini. Ini puisinya. Coba lihat. Nah, dalam satu kelompok ini kalian coba diskusikan makna apa saja yang terkandung dalam puisi tersebut. Oke, gimana? Sudah membaca puisi yang diberikan oleh Pak Adit? Sudah, Bu. Kira-kira siapa ya yang mau maju ke depan untuk membacakan puisi? Siapa yang berani? Saya, Bu. Oke, Vivit. Yuk, sekarang Vivit maju dulu membacakan puisi. Bu. Tidak perlu malu. Ya, silakan. Di mana, Bu? Di situ. Sahabat akrab, banyak teman gelagar tawa, senang jumpa di kala jeda, kawan baru bagai segarkan hawa, sobat lama tak kalah canda, kala sulit datang menanti, sahabat baik bagai penangkan hati. Berbagi rasa penuh hati, hidupkan asa, sadarkan diri. Teman baik jadi sahabat, kuhargai penuh hormat. Setianya bagai sampai kiamat, kukenang hingga akhir hayat. Oke, terima kasih Vivi udah membantu Ibu membacakan puisinya. Sangat bagus sekali. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kita saja mau ngapain nih, Bu? Sekarang kita akan membuat sebuah teks prosa. Nah, ada yang tahu nggak apa itu teks prosa? Kayaknya teks prosa itu Teks narasi ya, Bu? Nah, iya bener banget. Teks prosa itu teks narasi. Jadi nanti Ibu minta buat bikin puisinya itu jadi sebuah teks narasi yang paling nggak 1-2 paragraf aja. Nanti kita artikan dulu bareng-bareng teks puisinya ini maknanya apa, ada kata-kata sulit nggak nih di dalam puisi itu. Nanti kita identifikasi bareng-bareng, menganalisis bareng-bareng, baru nanti jadi teks paragraf yang berbentuk teks prosa. Oke, sekarang kita mau mulai dulu nih mengidentifikasi unsur-unsur puisi dan prosa. Ada yang tahu nggak nih yang unsurnya puisi dulu? Ada apa aja? Ada Diksi. Oke, diksi. Lalu terus gaya bahasa, ada gaya bahasa. ada lariknya, Oke, ada rima, larik, rima, ada rima. makna, Oke, irama, ya betul. ada maknanya juga. Oke, benar. Kalau misalnya yang ada di prosa nih, Ada tema, ya ada tokoh. Ada nggak ya, Bu, tokohnya? ada kan nanti kita mau bikin paragraf. Oh iya. Alur, Bu. Ya ada alurnya juga. Sudut pandang, Bu. Sudut pandang, Pak. Ada amanatnya, gaya bahasanya, ada latar, Bu. Oke, bener. Yang disebutin sama anak-anak sekalian itu bener semua. Ini Ibu mau mempertegas ulang ya. Jadi yang pertama, unsur puisi itu ada diksi atau kata. Diksi itu pemilihan kata-kata. Biar apa? Biar kata-katanya itu lebih bagus, lebih bisa dimaknai kayak gitu. Terus ada larik atau baris.
yang merupakan panduan kata-kata yang ditulis dalam bentuk baris. Nah ini yang di sini nih, ya ini namanya lari. Terus ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu majas, kayak ada majas metafora, personifikasi, hiperbola, nah yang kayak gitu. Terus yang keempat ada rima. Rima tuh bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata. Misalnya ini nih, rimanya tuh di sini. Kalau belakang ini a semua, di sini i semua puisinya kayak gitu. Selanjutnya ada irama. Nah ini waktu membacakan puisi ada keras lembutnya suara. Di Vivit udah mencoba untuk membacakannya, ada kerasnya di bagian mana, lembutnya di bagian mana kayak gitu. Terus ada makna isi, makna atau isi. Jadi nanti apa puisinya itu punya makna apa toh? Tadi kira-kira puisi yang ini maknanya tentang apa? Tentang persahabatan. Ya betul, tentang persahabatan. Lalu nanti yang terakhir disertai dengan amanat atau pesan yang disampaikan penulis untuk pembaca. Kita lanjut ke bagian prosa. Yang pertama tentu ada tema, itu ada penentu latar belakang dari cerita. Terus ada tokoh. Nah di sahabat tadi itu ada nggak sih tokohnya? Kira-kira? Kawan baru. Ya itu anggapannya berarti itu tokohnya itu adalah sahabat kita sendiri. Misalnya kayak Ibu Widi nih punya sahabat namanya Deta. Nah jadi situ ceritanya Ibu Widi itu sedang menceritakan Deta di dalam puisi, Ibu Deta di dalam puisi itu. Oke. Terus nanti ada alur. Nah nanti ada alurnya itu ada perkenalannya dulu, ada klimaksnya, nanti ada penyelesaiannya. Terus ada latarnya. Kira-kira latar dari sahabat, judul dari puisi sahabat itu apa? Senang, sedih, kecewa? Senang. Ya senang. Nanti di teks prosa juga bakal ada bagian latarnya. Terus ada sudut pandang. Di situ puisinya itu sudut pandangnya itu sudut pandang orang pertama sebagai perilaku, sebagai tokoh utama. Terus ada gaya bahasa. Nah gaya bahasa di sini nanti diubah nih dari gaya bahasa yang puisi yang ada majasnya, ada kiasannya, itu nanti diubah menjadi apa? Kata-kata yang lebih mudah dicerna sama anak-anak. Misalnya aja kayak jantungku sangat berdetak kencang, itu kan terlalu ini ya apa, kata-kata kiasan ya. Jadi nanti dijelasin lagi jantungku berdetak kencang itu kenapa, alasannya ada apa gitu. Nanti yang terakhir juga tetap ada amanat. Oke, sekarang kita lanjut nih mengidentifikasi tentang makna kata yang sulit yang ada di dalam puisi itu oleh Bu Deta. Silahkan. Oke, setelah membacakan puisi tadi, kira-kira ada nggak kata-kata yang menurut kalian susah? Ada Bu, yang gelegar tawa itu artinya apa? Oh, kalau yang bagian gelegar tawa itu adalah canda tawa bersama. Jadi kita tertawa bersama-sama. Kasih Bu. Sama-sama. Yang itu juga Bu, penuh hormat. Penuh hormat. Penuh hormat itu berarti kita penuh rasa menghormati, kita saling menghormati. Kalau kala jeda itu maksudnya apa Bu? Untuk kala jeda itu di saat kita istirahat. Jadi ketika kita capek, lelah. Oke, untuk membuat puisi prosa, membuat teks prosa, itu pertama kita harus mengidentifikasi unsur-unsurnya, terus menambahkan beberapa kata dari puisi, lalu mengubahnya menjadi sebuah paragraf. Baik. Kita selanjutnya mau bikin kelompok. Oke anak-anak, tadi kan kalian sudah membahas tentang apa saja unsur-unsurnya. Nah, sekarang coba kalian cari nih teks puisi di internet melalui handphone kalian. Nanti temukan satu teks puisi, lalu kalian identifikasi dari unsur-unsurnya, lalu kalian ubah dari teks puisi itu ke bentuk prosa. Apakah mau lebih? Nanti Pak. Waktunya kita 30 menit ya. Baik Pak. Mempunyai banyak teman sangat menyenangkan.
belum? Belum. Oke, terus itu di puisi ada diksi. Oh ya. Oke anak-anak, setelah kalian menyelesaikan tugas kalian, apakah sudah selesai? Sudah Pak. Apakah sulit? Sedikit. Oke, nanti setelah ini kalian akan maju perwakilan kelompok membacakan apa saja. Tugas pertama tadi membacakan unsur-unsur saja, unsur-unsur apa saja yang terkandung, lalu maknanya apa saja, lalu yang ketiga ada arti maknanya itu apa saja, lalu mengubah dari teks puisi ke prosa. Oke, siap? Salah satu perwakilan boleh berdiri dan bacakannya dulu. Selamat pagi Bu Guru, Bapak Guru dan teman-teman semua. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. Yang pertama itu unsur-unsur puisi, ada diksi atau kata. Yang kedua lirik, yang ketiga gaya bahasa, yang keempat rima, yang kelima irama, yang keenam makna dan isi, dan yang terakhir amanat. Lalu makna dari kalimat majas atau kiasan. Yang pertama, Kerajaan Sang Ratu Selatan, artinya pantai selatan atau pantai Parangtritis. Yang kedua, kerajaan bernama Yogyakarta, yang mempunyai arti kota Yogyakarta. Dan yang ketiga, dan di jantungnya monumen kebanggaan kita, mempunyai arti monumen Jogja kembali. Yang terakhir, janganlah kau nodai, yang mempunyai makna warga Yogyakarta yang saling menjaga satu sama yang lain. Lalu teks prosa kami adalah kota Yogyakarta terbentang dari pantai selatan hingga barat yang dipenuhi perbukitan, menyimpan banyak sejarah dan kenangan yang kemudian diabadikan di sebuah monumen atau museum yang diberi nama Museum Jogja Kembali. Pesan untuk masyarakat, jagalah kota ini agar tetap aman, bersih dari sampah dan para penjahat hingga akhir hayat. Terima kasih. Oke anak-anak, terima kasih pertama Eva yang sudah mewakili kelompoknya untuk bacakan sebuah hasil tugas kelompok yang diberikan oleh Bapak tadi. Untuk materi ini apakah ada pertanyaan? Tidak. Apakah sudah jelas semua? Sudah. Oke, bagus. Sudah pada paham semua ya. Jadi Ibu akan menegaskan ulang bagaimana cara mengubah teks puisi dari teks prosa. Yang pertama harus tahu unsur-unsurnya dulu. Puisi dan prosa itu ada apa aja. Lalu nanti selanjutnya cari ini kata-kata sulit yang ada di teks puisi. Lalu mengartikannya, kata-kata sulit tadi. Lalu baru nanti kalian bisa mengerjakan teks prosanya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukup sudah selesai. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi yang lain. Oke. Sekian hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.